Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sebagai seorang pemain sepak bola ya, Justin Hubner punya mimpi besar di karirnya kelak. Dia ingin bermain di Premier League. Untuk mencapai hal itu ya, Hubner memulai karir di awal-awal dulu. Dengan serius hasilnya dia dipanggil ke Den Bosch ya. Namun impian Hubner untuk bisa bermain di Liga Premier Inggris masih perlu perjuangan. Hubner harus menjadi yang terbaik di FC Den Bosch. Benar saja, dalam 3 musim di FC Den Bosch, Hubner jadi pemain yang menonjol hingga akhirnya datanglah tawaran dari Wolves. Tentu saja ini kesempatan yang bagus bagi Justin Hubner. Dia pun tak menyanyiakan kesempatan ini dan segera pindah ke Wolves. Meskipun direktur teknik ingin mempertahankan, tapi Hubner keburu ingin memenuhi impiannya untuk main di Liga Inggris ya. Di sana jelas lebih besar daripada di FC Den Bosch. FC Den Bosch hanyalah klub kecil yang bermain di Liga 2 Belanda. Justin Hubner pun tak berpikir panjang untuk menandatangani kontrak pertamanya dengan durasi 7 bulan bersama Wolverhampton. Dan manajer Akademi Wolves sangat bergembira dengan kedatangan Justin Hubner. Baginya Hubner telah mencatatkan pencapaian positif bagi tim. Hubner bahkan mencetak gol spektakuler pada menit ke-90 saat melawan Norwich City U18 di Piala FA tahun 2020. Hubner memang jadi pemain yang diandalkan oleh pelatih Wolves U18 Steve Davis ya. Pemain abroad itu selalu main penuh, namun sejak awal tahun 2022 ya, Hubner tak dimasukkan lagi ke dalam skuad. Hubner mengalami stagnan hebat di musim kedua bersama Wolves. Ia sempat memiliki menit bermain yang cukup hingga pada akhirnya pemain bertinggi badan 187 cm itu dipinjamkan ke klub lain. Kebetulan muncul minat dari klub Jepang ya, Shirizu ya, Osaka. Hubner dinilai tepat untuk menambah lini belakang. Klub asal Osaka itu pun diberi harapan lah untuk Hubner pindah. Tapi Hubner pun benar-benar dipinjamkan ke sana mulai dari Maret tahun 2024 ya. Menurut Davis yang ketika itu sudah menjabat sebagai manajer, peminjaman pemain Hubner ke Shirizu Osaka adalah keputusan yang juga baik buat pemain agar supaya benar bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak. Walaupun hal itu, tapi Hubner di Osaka ya, dipinjamkan di Osaka juga sulit ya, dia untuk mendapatkan bermain karena tak lagi-lagi di Jepang Hubner tidak banyak kemajuan, sehingga Hubner dikembalikan lagi ke posisinya, sehingga hal ini membuat posisi Hubner akan kesulitan terus. Dia untuk bersinar itu sangat kecil sekali. Artinya dinyatakan bahwa Hubner di Osaka pun gagal. Pemain Indonesia itu gagal menaklukkan tantangan di Liga Jepang.
Horner pun dipulangkan ya ke Wolverhampton ya, pada tanggal 16 Juli tahun 2024. Setelah masa peminjamannya selesai, kembali Hofner ke Wolves yang mendapati bahwa tempatnya sudah dihuni oleh pemain lain, yaitu Dexter. Pelatih Wolves U21 kala itu, Colin pun tak memasukkannya ke dalam skuad ya, dari Agustus hingga awal Desember tahun 2024. Hofner tercatat tak bermain dalam 7 laga ya, dalam U21. Tentu saja ini membuat Hofner merasa tak diberi tempat di Wolves. Ia pun sempat menyatakan ingin hengkang dari klub tersebut jika memang Wolves tak membutuhkannya. Saya akan meninggalkan klub ini ya, gila karena tidak pernah dipermainkan, tak pernah dimainkan, artinya begitu. Jadi dari hal itulah pas ada kesempatan Hofner ya, di media sosial, sehingga Hofner pun ikut cepat-cepat menandatangani ya. Dan hal itu mudah-mudahan ya, dari perjalanan Hofner itu bisa akan membawa hasil yang baik ya. Karena Hofner masuk ke dalam skuad ya, dengan tim Serigala yang baru ya, saat bertemu Aston Villa U21 dalam laga itu Hofner mencatat hal positif dengan membawa kemenangan 4-0. Sejak saat itu Hofner dipercaya lagi oleh sang manajer yaitu Colin. Dirinya selalu jadi line up bagi Wolves ya. Kesempatan yang diberikan itu dimanfaatkan Hofner dengan mengerahkan segala kemampuannya demi bisa bertahan di starting line up. Syaratnya yang dikatakan oleh Steve David ya, Hofner harus tampil konsisten dalam 90 menit ya. Jadi itulah kunci pemain yang sukses. Nah, dengan berkat bermain konsisten pertandingan sebelumnya, Hofner diturunkan ke pertandingan selanjutnya ya. Tepatnya saat U21 melawan Crystal Palace pada 20 Januari tahun 2025. Dalam kesempatan itu Hofner membawa kemenangan tim Wolves U21 menang tipis 1-0 dalam rentang waktu pertengahan Desember tahun 2004 hingga Maret tahun 2025. Hofner selalu dipercaya pelatih Wolves U21 Jimmy Colin untuk jadi line up. Hasilnya cukup memuaskan. Ketika itu Hofner dimainkan di Wolves U21 hanya menelan 2 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilakoninya ya. Jadi itulah Hofner sudah menunjukkan peningkatannya yang cukup bagus ya, sehingga dia perlu menaikkan grade, perlu menjaga konsistensi sehingga Hofner bisa menunjukkan dirinya layak untuk dipanggil oleh Patrick ya. Jadi saat ini pemain-pemain Indonesia itu berusaha di klubnya itu bermain dengan baik agar supaya dilirik dengan pelatih yang baru timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan Hofner juga dipanggil oleh Patrick Kluivert ya, dalam menghadapi Australia ya. Terima kasih, Merdeka.